Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 392. Sekte penghancur surga akan menyerang Pulau Dewa Pengobatan dalam 3 hari. Jika Anda berkelahi, diperkirakan tidak ada yang bisa meninggalkan Pulau Dewa Pengobatan. Dev Chen mengikuti Theo dengan jujur dan berkata. Ketika Theo mendengar ini, wajahnya terkejut, bahkan Lowen dan Crosby penuh dengan wajah yang luar biasa. Lagi pula, hanya sedikit dari mereka yang tahu tentang ini, bahkan alkemis lain tidak mengetahuinya sama sekali. Jika Anda tahu, diperkirakan banyak orang akan melarikan diri dari Pulau Dewa Pengobatan. Lagi pula, tidak peduli seberapa bagus harta itu tidak sepenting kehidupan. Rekan Taoist Chen, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Jangan bercanda. Theo bertanya. Jujur dan berkata. Tentu saja, penguasa Pulau Tuan Ouyang yang memberitahuku secara pribadi, dan tidak akan pernah ada kepalsuan. Saya hanya berharap Anda tidak akan bertarung selama konferensi alkimia. Bagaimanapun, musuh harus diselesaikan lebih cepat daripada nanti. Terlebih lagi, tidak banyak alkemis di dunia surga dan manusia, dan mereka masih merupakan kelompok yang rentan. Jika mereka bertarung dalam perang saudara, alkemis di seluruh dunia surga dan manusia akan menjadi lebih jarang. Dev Chen membujuk Theo. Theo mengerutkan kening dan tidak menjawab kata-kata Dev, tetapi melihat kembali ke Lowen dan Crosby. Theo tidak menyangka bahwa Solomon akan berinisiatif untuk mengungkapkan berita tentang serangan sekte penghancur surga ke Pulau Dewa Pengobatan. Faktanya, Theo dan yang lainnya juga percaya bahwa Solomon secara paksa memindahkan konferensi alkimia ke Pulau Dewa Pengobatan, juga untuk berbicara dengan publik. Banyak alkemis diikat menjadi satu, dan kemudian bertarung melawan sekte penghancur surga. Karena itu, Solomon tidak akan pernah mengungkapkan masalah ini. Jika benar-benar terungkap, itu akan membuat alkemis panik. Saya percaya bahwa banyak orang telah memilih untuk melarikan diri dari Pulau Dewa Pengobatan. Siapa yang akan berdiri bersama Solomon untuk melawan sekte penghancur surga pada saat itu? Tapi sekarang, Solomon memberitahu Dev tentang berita itu, sehingga Theo dan yang lainnya harus membuat perubahan dalam rencana mereka. Mereka telah bergabung dengan sekte penghancur surga, dan kemudian membunuh sebagian besar alkemis, sehingga mereka dapat mengendalikan alkimia di seluruh dunia surga dan manusia. Tapi sekarang Dev Chen mengetahui rahasia ini, saya yakin tidak akan lama lagi alkemis lain akan mengetahuinya satu demi satu. Jika semua alkemis melarikan diri, rencana Theo dan lainnya akan berakhir. Karena itu, mereka tidak boleh membiarkan Dev membocorkan berita itu. Rekan Taoist Chen, saya masih harus berdiskusi dengan keluarga Bao dan keluarga Diao. Bagaimanapun, mereka adalah protagonis dalam hal ini. Theo dengan sopan mengikuti Dev Chen dan berkata. Dia harus menstabilkan Dev Chen dulu, karena sekarang Dev Chen belum tahu rencana mereka. Mereka dalam kegelapan dan Dev Chen dalam terang, jadi mereka memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu pada Dev kapan saja. Bagus. Ada di sini. Dev Chen mengangguk. Theo memanggil Lowen dan Crosby ke samping. Bagaimana ini bisa terjadi? Dengan cara ini, diperkirakan sebagian besar orang akan melarikan diri sebelum sekte penghancur surga tiba di Pulau Dewa Pengobatan. Lowen berkata dengan cemas. Apa yang dilakukan Solomon ini? Bukankah dia takut semua alkemis ini melarikan diri? Crosby juga berkata dengan tergesa-gesa. Sepertinya saya harus memberitahu sekte penghancur surga bahwa saya harus melakukannya terlebih dahulu, tetapi dalam beberapa hari terakhir, Dev tidak boleh menyebarkan berita. Theo tahu bahwa begitu berita penyerangan di Pulau Dewa Pengobatan oleh sekte penghancur surga menyebar, semua alkemis akan melarikan diri. Pada saat itu, rencananya akan gagal total. Kalau begitu kita harus membunuh Dev sekarang. Bukankah tidak ada cara baginya untuk menyebarkan berita? Kita juga akan membunuh semua orang yang bersamanya. Kata Lowen. Sangat mudah untuk membunuh Dev Chen. Tapi bagaimana dengan keluarga Zhou dan keluarga Shen? Mereka semua juga tahu tentang itu. Tidak mungkin bagi kita untuk membantai keluarga Zhou dan keluarga Shen sekarang. Crosby mengerutkan kening dan berkata, Jangan bunuh dia untuk saat ini, tenangkan Dev Chen ini, dan temukan cara baginya untuk menemukan Gideon dan Yorat.
Selama kita menunjukkan ketulusan kita untuk tidak bertarung, saya rasa Gideon dan Yorat tidak akan siap untuk itu. Pada saat itu, kita akan menangkap semuanya, agar tidak hanya menghindari penyebaran berita, tetapi juga untuk menghancurkan keluarga Zhou dan keluarga Zhen bersama-sama. Dan dengan Luella dan Hollis mengikutinya, kita tidak perlu takut bahwa kita tidak akan menemukan Dev. Theo merencanakan dengan suara rendah. Ternyata saudara dan saudari Luella dan Hollis ini jadi mata-mata dikirim ke Dev Chen oleh Theo. Alasan mengapa alkemis Laken dapat menemukan Dev Chen secara akurat juga karena dua saudara-saudari ini. Oke, saya setuju rencana Presiden Su. Lowen mengangguk. Baiklah. Saya juga setuju. Crosby juga mengangguk. Ia berjalan lurus ke depan. Beberapa dari mereka setuju. Adapun yang lain, mereka tidak perlu bertanya. Sekarang semua orang berada di perahu yang sama, dan tidak ada yang bisa lolos. Melihat bahwa mereka semua setuju, Theo berjalan menuju Dev Chen. Rekan Taois Chen, kami baru saja membahasnya. Keluarga Bao dan keluarga Diao sepakat bahwa mereka tidak akan lagi menyusahkan keluarga Zhou dan keluarga Zhen pada konferensi alkimia ini. Mengenai apakah mereka akan berselisih lagi setelah konferensi alkimia selesai, tidak ada jaminan? Kata Theo. Ya, dengan kata-kata Presiden Su, aku bisa memberitahu keluarga Zhen dan yang lainnya dengan percaya diri. Tapi Presiden Su, kamu juga harus memperhatikan. Jangan terlalu lama tinggal di Gunung Kuali Pengobatan. Yang terbaik adalah pergi sesegera mungkin sebelum sekte penghancur surga tiba. Dev dengan ramah mengingatkan Theo. Saya ingin segera pergi, tapi sayangnya, tirai tipis menghalangi kami dan kami sama sekali tidak bisa naik ke gunung. Banyak orang baru saja melewati tirai tipis, tetapi mereka semua terluka dan dipukul mundur oleh kekuatan misterius. Theo menghela nafas, melihat tirai tipis yang tergantung di puncak gunung dan berkata, apakah ada hal seperti itu? Dev Chen sedikit mengerutkan kening, dan melihat tirai tipis dengan hati-hati. Meskipun tirai tipis tidak menutupi seluruh gunung Kuali Pengobatan, jika Anda ingin melewati tirai tipis, saya khawatir itu akan menghabiskan banyak waktu. Dev Chen merasa bahwa tirai tipis ini seperti semacam formasi sihir yang dibuat oleh seseorang, tetapi pada awalnya Solomon tidak mengatakan bahwa Gunung Kuali Pengobatan ini memiliki formasi sihir. Gunung Kuali Pengobatan ini sama sekali tidak sesederhana yang dikatakan Solomon. Selain binatang buas yang sangat berbahaya, pasti ada berbagai ujian yang ditetapkan oleh Dewa Pengobatan. Jadi, jika Anda ingin mendapatkan warisan Dewa Pengobatan, Anda harus melalui lapisan tes yang ditetapkan olehnya, jika tidak, selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun di Pulau Dewa Pengobatan yang akan mendapatkan warisan Dewa Pengobatan. Theo mengungkapkan keraguannya. Dia curiga bahwa tirai tipis ini sebenarnya adalah ujian yang ditetapkan oleh Dewa Pengobatan sebelum dia meninggal. Hanya setelah melewati banyak tes, dia bisa mendapatkan warisan Dewa Pengobatan. Mungkin, aku akan melihatnya. Dev Chen berjalan perlahan menuju tirai tipis. Setelah melihat ini, Ruby dan Hengki buru-buru mengikuti Dev. Melihat Dev Chen mengamati tirai tipis, Theo mengedipkan mata pada Luella dan Hollis. Mereka berdua mengikuti Theo dalam diam, dan kemudian menemukan tempat tersembunyi. Presiden Su. Luella dan Hollis berteriak dengan hormat. Ada apa dengan kalian berdua? Apakah lokasi yang diberikan tidak akurat? Apakah Laken dan yang lainnya tidak menemukan lokasimu? Theo bertanya dengan marah. Ia berjalan lurus ke depan. Sekarang Dev Chen muncul di sini, pasti Laken dan yang lainnya belum bertemu Dev. Presiden Su, lalu Laken dan yang lainnya menemukan kami, tetapi mereka semuanya terbunuh. Luella berkata. Apa? Mereka semua terbunuh? Theo mengerutkan kening, Dev itu hanyalah tingkat ke-6 di alam kesengsaraan transendensi, dan kekuatan pria dan wanita di sekitarnya bahkan lebih lemah. Bagaimana dia bisa membunuh Laken dan yang lainnya? Mungkinkah kamu membantu? Atau seseorang membantu Dev? Presiden Su, kami tidak membantu, dan tidak ada yang membantu Dev, dan Dev hanya melakukannya sendiri. Tepatnya, mereka bahkan tidak bisa melakukan tindakan. Setelah Laken dan yang lainnya mendekati Dev, mereka tersulut oleh ledakan api pamungkas Dev yang tiba-tiba, yang membuat mereka berteriak dan terbakar.
Jika bukan karena saya dan saudara laki-laki saya untuk memulai dengan cepat, diperkirakan beberapa dari mereka akan melepaskan kami dan Anda. Kata Luella. Mendengarkan kata-kata Luella, Theo tidak tenang untuk waktu yang lama. Anda harus tahu bahwa Laken dan yang lainnya semuanya adalah biksu tingkat 7 atau 8 di alam kesengsaraan transendensi. Meskipun kultivasi semacam ini tidak terlalu menonjol di dunia surga dan manusia, dalam kelompok alkemis, jika mereka dapat mengembangkan kekuatan hingga tingkat 7 atau 8 di alam kesengsaraan transendensi, mereka bisa dianggap sebagai master. Selain itu, banyak dari mereka bahkan tidak dapat menghadapi Dev, biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan transendensi. Sepertinya aku meremehkan Dev Chen ini. Theo berkata dengan dingin. Saat ini, Dev sudah dekat dengan tirai tipis dan perlahan mengulurkan tangannya. Tuan Chen, berhati-hatilah. Setelah melihat ini, Hengki buru-buru mengingatkannya. Dev, jangan sembrono. Dan yang lainnya belum bertemu Dev. Ruby melangkah maju dan meraih Dev. Begitu banyak biksu yang terluka akibat tirai tipis itu. Jika Dev juga memasuki tirai cahaya, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Jangan khawatir, saya memiliki rasa proporsional. Apa yang disebut tirai tipis ini hanyalah formasi ujian. Dev Chen tersenyum tipis, lalu melepaskan diri dari Ruby dan masuk ke tirai tipis dalam sekejap. Dev Chen masuk ke tirai tipis, sosoknya langsung menghilang. Pada saat ini, Theo melihat Dev benar-benar memasuki tirai cahaya, dan segera lari. Crosby dan Lowen juga berkumpul. Mereka tidak mengerti mengapa Dev bisa memasuki tirai cahaya. Setelah Dev Chen memasuki tirai tipis, tubuhnya langsung terkoyak oleh kekuatan aneh. Dev ingin mengendalikan tubuhnya, tetapi dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Setiap aura tajam terus membuat tubuh Dev Chen berterbangan kemana-mana. Meskipun Dev Chen mengaktifkan tubuh emasnya, kekuatan itu masih membuat Dev merasakan darahnya melonjak, dan organ dalamnya berputar. Aura macam apa ini? Ini sangat aneh. Ini bukan aura biasa, bukan aura peri, bukan aura iblis, apalagi aura kasih. Apa-apaan ini? Dev Chen sedikit kewalahan oleh aura yang ganas ini. Karena aura di tirai tipis ini, Dev tidak pernah menemukannya sama sekali. Ini sangat aneh. Aura apa ini? Meskipun terlihat sangat galak, itu tidak terlalu kuat. Kalau tidak, kamu pasti sudah lama mati, dan alkemis yang mendobrak semuanya terluka dan tidak mati. Raja Iblis Awan Merah juga merasa aneh, dari mana aura seperti ini berasal? Tepat ketika tubuh Dev seperti bola terkena aura aneh ini dan terbang, tiba-tiba terdengar suara mendengung. Di cincin penyimpanan Dev, sesuatu tiba-tiba terbang keluar, berkedip dengan cahaya. Kuali Shenong. Dev Chen melihat apa yang tiba-tiba terbang keluar dan tercengang. Dia melihat garis-garis pada kuali Shenong, terus-menerus memancarkan cahaya. Aura aneh di tirai tipis bisa terlihat jelas saat ini. Dua aura terbang di depan kuali Shenong, dan mereka langsung dihirup oleh kuali Shenong. Setelah melihat ini, aura lainnya menjauh dari kuali Shenong dan terus menyerang Dev. Dev Chen langsung digantung di atas kuali Shenong, dan aura aneh itu, seperti tikus yang melihat kucing, semuanya berputar di sekitar Dev, tetapi tidak pernah menyerang Dev lagi. Dev Chen melihat ke bawah dan menemukan bahwa dua aura di dalam kuali Shenong sedang berjuang dan bergerak di dalam kuali Shenong, seolah-olah mereka ingin melepaskan diri dari batasan kuali Shenong. Nak, jika kau menangkap semua aura ini ke dalam kuali Shenong, menurutmu apa yang akan terjadi? Raja Iblis Awan Merah bertanya. Dev Chen memperhatikan dengan cermat dua aura di kuali Shenong. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika aura ini ditangkap ke dalam kuali Shenong. Tapi sekarang dia memiliki kuali Shenong, mengetahui bahwa aura aneh ini sangat takut pada kuali Shenong, Dev Chen tidak lagi takut. Oke. Lanjut. Ayo kita coba. Setelah Dev Chen mengatakan itu, dia benar-benar mengambil inisiatif untuk bergerak menuju aura aneh itu. Setelah Dev Chen menjauh dari kuali Shenong, aura aneh itu mulai menyerang Dev Chen lagi. Sambil menghindar, Dev Chen mulai memancing aura itu menuju kuali Shenong. Kemudian aura itu tertangkap basah dan aura aneh itu dipaksa masuk ke dalam kuali Shenong, dan dikendalikan oleh kekuatan hisap yang sangat besar dari kuali Shenong.
Persis seperti ini, lebih dari 1 jam berlalu, dan tidak ada lagi aura di tirai tipis. Semua aura tersedot ke dalam kuali Shenong. Aura ini berputar secara acak, dan nampaknya sangat ketakutan. Dev Chen dengan lembut menekan satu tangan pada kuali Shenong. Saat garis di atasnya terus memancarkan cahaya keemasan, suasana di dalam kuali Shenong berangsur-angsur menjadi lebih tenang. Segera aura ini mulai menyatu, dan aliran kabut putih terus muncul dari kuali Shenong. Saat ini, Ruby dan Hengqi, yang berada di luar tirai tipis, sudah sangat cemas. Dev Chen telah berada di dalam tirai tipis selama lebih dari 1 jam, tetapi dia belum melihat jejak apapun, dan dia bahkan tidak dapat mendengar banyak gerakan. Ruby mencoba berkali-kali memasuki tirai cahaya untuk menemukan Dev Chen, tetapi dia dihentikan oleh Hengqi. Bahkan Theo dan yang lainnya sangat penasaran dan tidak mengerti mengapa Dev Chen tidak masuk ke dalam tirai tipis untuk waktu yang lama. Presiden Su, kami baru masuk beberapa menit, tapi kami semua terluka satu persatu dan terbang keluar. Orang ini sudah masuk lebih dari 1 jam, kenapa belum ada pergerakan? Lowen bertanya dengan sangat bingung. Mungkinkah dia mati di dalam? Crosby juga berkata. Atau seseorang membantu Dev. Theo melihat ke tirai tipis di depannya. Dia secara pribadi merasakan aura aneh dari dalam. Aura itu sangat mendominasi. Mereka terpaksa mundur dalam beberapa menit, dan banyak orang terluka, tapi Dev sudah lama berada di sana, mungkin dia sudah mati di dalam. Sangat mungkin dia sudah mati di dalam. Begitu banyak dari kita yang tidak bisa bertahan bahkan beberapa menit. Sekarang sudah 1 jam. Jika orang ini mati, rencana kita akan berubah lagi, HDE. Theo mengerutkan kening. Segalanya selalu berubah, membuatnya pusing. Jika Dev Chen mati, kedua orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Setelah Lowen selesai berbicara, dia memandang Ruby dan Hengqi dengan ekspresi membunuh. Ruby dan Hengqi sedang melihat tirai tipis di depan mereka dengan penuh perhatian, tetapi niat membunuh yang berbahaya tiba-tiba datang, dan mereka berdua berbalik pada saat yang sama. Mereka melihat Lowen memandang mereka dengan niat membunuh. Niat membunuh ini membuat mereka berdua gemetar. Jangan mengambil tindakan dulu, tunggu dan lihat saja. Jika Dev Chen tidak muncul dalam waktu 1/4 jam, kita akan membunuh kedua orang itu dan kemudian mengambil jalan memutar ke atas gunung. Theo memutuskan untuk menunggu. Setelah mendengar kata-kata Theo, Lowen membuang niat membunuhnya. Nona, kenapa aku merasa orang-orang ini punya niat buruk? Cara mereka memandang kita barusan seolah mereka ingin memakan kita. Hengqi berbisik pada Ruby. Aku juga merasa orang-orang ini memiliki niat membunuh. Mereka mungkin ingin membunuh kita. Ruby berkata dengan ekspresi serius. Bukankah mereka baru saja berbicara baik-baik dengan Tuan Dev Chen? Dan kita tidak punya permusuhan dengan mereka, jadi mengapa mereka ingin membunuh kita? Hengqi sangat bingung. Mengenal orang tetapi tidak mengetahui hatinya, entah apa yang mereka pikirkan, kita berdua harus tetap waspada. Ruby meminta Hengqi untuk tetap waspada. Lalu dia melihat dengan gugup ke tirai tipis di depannya, berharap dalam hatinya Dev akan muncul. Di sisi lain saat ini, Dev Chen sedang melihat segala sesuatu di kuali Shenong dengan konsentrasi. Pada saat ini, sekelilingnya sudah terbungkus kabut, dan di dalam kuali Shenong, ramuan jernih muncul, dan di dalam ramuan itu, ada juga kabut putih yang terbungkus di dalamnya. Pil jenis apa ini? Dev Chen mengeluarkan pil dari kuali Shenong. Setelah memperhatikan beberapa saat, Dev Chen bahkan tidak menyadari ramuan apa itu dan apa fungsinya. Pantas saja aku tidak mengenali aura itu tadi. Ternyata aura itu diubah oleh ramuan ini. Ramuan bisa diubah menjadi aura, yang menunjukkan bahwa level ramuan ini tidak rendah. Mungkinkah dewa pengobatan yang membuatnya? Kemudian, dewa pengobatan mati, dan ramuan itu perlahan berubah menjadi energi yang kuat di sini. Kata Raja Iblis Awan Merah. Aku tidak tahu, tapi aura barusan berubah menjadi ramuan ini. Jika kuali Shenong tidak mengumpulkan aura ini dan memurnikannya menjadi ramuan lagi, aku tidak akan pernah menyangka bahwa ramuan bisa diubah menjadi aura. Dan ada sejumlah kesadaran. Dev Chen berkata dengan emosi.
Meskipun Dev Chen juga seorang alkemis dan memiliki keterampilan medis yang baik, dia dapat dianggap sebagai alkemis senior. Namun dia tidak pernah membayangkan bahwa benda mati seperti ramuan bisa diubah menjadi aura, dan bahkan memiliki tingkat kesadaran tertentu. Jika tidak, aura tersebut tidak akan tahu bagaimana cara menghindar setelah bertemu dengan Kuali Shenong. Jika mereka menghindar, itu membuktikan bahwa mereka memiliki tingkat kesadaran tertentu. Dev Chen menyimpan ramuan itu. Karena dia tidak tahu ramuan apa itu dan apa fungsinya, Dev Chen tidak berani menanyakannya begitu saja. Pada saat ini, Ruby, yang dengan cemas menunggu Dev Chen di luar, menjadi sangat pucat. Hengki memegang pedang dengan satu tangan, siap mengambil tindakan kapan saja. Karena aura pembunuh itu kembali memenuhi udara. Anak itu pasti sudah mati. Jangan buang waktu lagi. Aku akan membunuh kedua orang itu lalu kita mengambil jalan memutar. Lowen melihat waktunya hampir habis dan Dev Chen masih belum terlihat, jadi dia memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap Ruby dan Hengki. Ruby dan Hengki merasakan niat membunuh di belakang mereka, jadi mereka menjadi sangat gugup dan bersiap untuk melawan. Namun, kekuatan mereka berdua terlalu rendah, dan mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan orang-orang ini. Tapi mereka tidak bisa duduk diam dan menunggu kematian. Tepat ketika Lowen perlahan mendekati Ruby dan Hengki, tiba-tiba terdengar ledakan. Terlihat tirai tipis tergantung dari puncak gunung di depan mereka, seperti kaca pecah, langsung pecah, lalu perlahan menghilang. Tirai tipis menghilang dan semua orang tercengang. Kemudian pemandangan di balik tirai tipis juga terlihat oleh semua orang. Hanya ada kabut tipis di balik tirai tipis, dan Dev Chen terlihat tidak jauh dari mereka. Di depan Dev Chen, ada kuali yang diletakkan di tanah. Ada berbagai macam garis aneh dan aneh pada kuali dan masih memancarkan suasana sederhana. Dev Chen juga dikejutkan oleh hilangnya tirai cahaya secara tiba-tiba, dan dengan cepat menyimpan kuali Shenong. Kuali Shenong adalah kuali dewa kuno, dan ini adalah benda favorit para alkemis. Jika para alkemis ini mengetahui Dev Chen memiliki harta karun seperti kuali Shenong di tangannya, yang akan lebih menarik daripada hadiah dari aliansi penyegelan iblis selama 100 tahun. Bagaimanapun, kuali Shenong ini adalah harta yang tak ternilai bagi para alkemis ini. Presiden Su, apakah Anda melihat kuali obat barusan? Lowen adalah yang paling dekat dan bertanya pada Theo dengan tubuhnya sedikit gemetar. Ya tentu aku melihatnya. Mata Theo juga melebar. Itu adalah kuali obat kuno. Itu jelas merupakan harta karun di antara harta karun. Aku benar-benar tidak menyangka Dev Chen akan memiliki kuali obat semacam ini di tangannya. Mata Crosby menunjukkan keserakahan. Saat ini, Dev Chen sudah keluar dari kabut. Kabut itu sepertinya terhalang oleh sesuatu dan tidak melayang melewati lokasi tirai cahaya. Dev, kamu baik-baik saja. Melihat Dev keluar, Ruby buru-buru melangkah maju dan bertanya. Tidak apa-apa, santai aja. Ketika Theo dan yang lainnya melihat ini, mereka juga datang, lalu memandang Dev sambil tersenyum dan berkata, Rekan Taois Chen, mengapa kau tinggal di tirai tipis ini begitu lama? Dan tirai tipis itu tiba-tiba menghilang, bagaimana kau melakukannya? Itu hanya formasi. Aku tahu sedikit tentang formasi, jadi aku menghancurkan formasi di dalam, jadi tirai cahayanya menghilang. Dev Chen tersenyum tipis dan berkata. Dev Chen tidak mengatakan apapun tentang penggunaan kuali Shenong untuk memurnikan aura aneh itu. Rekan Taois Chen, bisakah kau membiarkan kami melihat kuali obat yang baru saja kamu simpan? Menurutku kuali obat itu sangat istimewa sekali. Crosby bertanya dengan rakus. Ya, mari kita menghargainya. Aku tidak menyangka ada kuali obat yang bagus di dunia surga dan manusia. Ketika Lowen melihat ini, dia buru-buru berkata. Dev Chen tidak menyangka kuali Shenong miliknya akan dilihat oleh orang-orang ini, tetapi orang-orang ini ingin melihatnya, jadi tidak ada salahnya membiarkan mereka melihatnya, dan itu juga akan memberi mereka banyak wawasan. Tepat ketika Dev Chen hendak menyetujui dan mengeluarkan kuali Shenong, Ruby tiba-tiba menarik Dev Chen dan berkata dengan wajah jelek, Dev, aku merasa sedikit tidak nyaman, tolong bantu aku melihatnya. Ruby, ada apa denganmu? Melihat ini, Dev Chen buru-buru melangkah maju untuk mendukung Ruby, dan ledakan kekuatan spiritual langsung menembus tubuh Ruby.
Kemudian kekuatan spiritual Dev Chen dan transmisi suara Ruby berkata, jangan keluarkan kuali obatmu, orang-orang ini bukanlah barang yang baik. Mereka baru saja ingin membunuh kami, tapi untungnya tirai tipis itu menghilang dan kau muncul, kalau tidak mereka sudah mengambil tindakan. Dev Chen tidak bisa menahan cemberut saat dia mendengarkan transmisi suara Ruby. Turkan formasi di dalam, jadi tirai cahayanya menghilang. Dia tidak mengerti, apa yang dilakukan orang-orang seperti Theo terhadap Hengki dan Ruby? Mereka juga tidak punya dendam. Dan dengan kekuatan Ruby dan Hengki, mereka tidak dapat mengancam mereka atau apapun. Tapi karena Ruby mengingatkannya, mustahil bagi Dev Chen untuk mengeluarkan kuali Shenong. Itu hanya kuali obat biasa, tidak ada yang menarik untuk dilihat. Sekarang tirai tipis sudah hilang, lebih baik naik gunung secepatnya. Aku harus pergi juga. Dev Chen mendukung Ruby dan berkata kepada Lowen dan yang lainnya. Melihat ini, Theo mengangguk, rekan Taois Chen, kalau begitu selamat tinggal. Dev Chen membawa Ruby dan yang lainnya pergi dan berjalan menuju kabut. Kakak dan adik Luella dan Hollis mengikuti dari belakang. Presiden Su, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita membiarkan saja Dev pergi? Melihat Dev Chen pergi, Crosby berkata dengan cemas. Dia menyukai kuali Shenong milik Dev dan ingin mendapatkannya. Biarkan dia pergi untuk sementara waktu. Saat dia bergabung dengan keluarga Zhou dan keluarga Zhen, kita akan menangkap mereka semua dalam satu gerakan. Jika tidak, keluarga Zhou dan keluarga Zhen akan bersatu dengan asosiasi alkimia lainnya, dan kita akan mendapat masalah. Kata Theo. Hayah. Crosby menghela nafas, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sekelompok orang juga memasuki kabut dan mulai menuju gunung. Tuan Chen, mengapa saya merasa ada yang salah dengan kabutnya? Sambil berjalan ke depan, Hengki tiba-tiba berkata. Ada masalah, apa masalahnya? Wajah Dev Chen sangat terkejut. Dengan tubuhnya sedikit gemetar. Aku juga merasa ada yang tidak beres. Kabut ini sepertinya beracun, tapi tidak terlalu beracun dan hanya akan terkikis perlahan. Kami baru berjalan beberapa saat, dan aku merasa sedikit lelah, dan kekuatan spiritual masuk tubuhku tidak bisa dimobilisasi. Ruby juga berkata. Pada saat ini, kakak dan adik Luella dan Hollis juga berkata, memang ada yang salah dengan kabut ini. Kami juga merasa bingung dan sesak napas sekarang, dan ini sangat tidak nyaman. Ada 5 orang dalam kelompok itu, dan sekarang 4 dari mereka merasa tidak nyaman. Hanya Dev Chen yang tidak memiliki masalah sama sekali. Kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Aneh. Ada perbedaan antara Dev Chen, apakah itu terkait dengan fisiknya sendiri? Memang ada yang salah dengan kabut ini. Jika kau mengeluarkan ramuan dari tubuhmu, kau mungkin bisa merasakan masalah dengan kabut ini. Kata Raja Iblis Awan Merah pada Dev Chen. Ketika Dev Chen mendengar ini, dia mengeluarkan pil itu dan memberikannya kepada Ruby. Dev, ramuan macam apa ini? Ruby melihat ramuan itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu, aku tadi menemukannya. Setelah Dev Chen selesai berbicara, dia perlahan merasakan kabut di sekelilingnya. Dev Chen menemukan bahwa memang ada yang salah dengan kabut tersebut, karena kabut tersebut secara perlahan dapat merusak tubuh manusia. Ketika dia menyadari ada sesuatu yang salah, itu karena tubuhnya menderita terlalu banyak racun. Lihat, ada kabut hitam keluar dari tubuhku. Saat ini, Ruby tiba-tiba berteriak histeris. Terlihat Ruby memegang ramuan yang tidak diketahui, dan dari telapak tangannya, jejak kabut hitam perlahan muncul, dan kemudian diserap oleh ramuan tersebut, dan kemudian dimurnikan, berubah menjadi kabut putih. Baru kemudian Dev Chen mengetahui bahwa, ini sebenarnya kegunaan ramuan ini. Ramuan ini dapat memurnikan racun dalam kabut. Meski racun dalam kabut ini tidak terlalu berat, dia tetap akan merasakannya jika berlama-lama di sana. Ruby, berikan ramuan itu pada Hengki. Kata Dev Chen. Hengki memegang ramuan itu, dan racun di tubuhnya mulai diserap dengan cepat. Luella dan Hollis juga mengikuti dan menggunakan ramuan untuk menyerap racun dalam tubuh mereka. Setelah membersihkan racun, semua orang merasa lebih rileks dan kemudian terus bergerak maju. Meskipun mereka tahu ada racun di dalam kabut, mereka tidak takut selama ramuan itu ada. Tapi setelah berjalan beberapa saat, Dev tiba-tiba berdiri diam.
Tuan Dev Chen, ada apa? Hengki bertanya. Beberapa orang akan datang, kalian harus pergi dulu. Dev Chen memperhatikan beberapa orang sedang mendekati mereka. Belum lagi tidak ada yang tahu lokasi kita, dan tempat itu penuh kabut beracun. Siapa yang bisa langsung mendatangi kita? Sungguh aneh. Ruby mengerutkan kening. Dia sangat bingung. Bagaimana beberapa orang bisa selalu menemukan lokasinya secara akurat? Orang-orang ini sangat kuat, kalian harus pergi dulu, dan aku akan menemui kalian nanti. Dev Chen juga sedikit mengernyit. Karena dia menyadari bahwa lawannya sangat kuat, bahkan seorang biksu di alam Mahayana, dan targetnya sangat jelas, dia langsung menuju ke arah mereka. Jika hanya Dev Chen sendiri, Dev Chen masih bisa menghadapinya, tetapi jika Ruby dan yang lainnya ada di sini, Dev masih harus mencurahkan seluruh energinya untuk melindungi mereka, dan itu akan merepotkan. Oke, harap perhatikan dirimu sendiri. Ruby juga tahu kekuatannya sendiri. Mengikuti Dev Chen hanya akan menambah beban, jadi lebih baik pergi lebih awal. Aku tahu, ambillah pil ini, jika tidak, akan sulit bagimu untuk keluar dari sini. Dev Chen memberikan pil itu kepada Ruby. Apa yang akan kau lakukan? Ruby bertanya dengan prihatin. Jangan khawatir, racun kecil ini tidak akan membahayakanku sama sekali, santai saja. Dev Chen tersenyum tipis dan berkata. Memang benar bahwa tubuh kuat Dev Chen hanya menderita lebih sedikit kerusakan akibat racun dibandingkan yang lain. Jika itu adalah racun biasa, Dev Chen pasti sudah mencapai titik di mana dia kebal terhadap semua racun. Hanya saja racun ini jelas ditinggalkan oleh dewa pengobatan dan bukan racun biasa. Hal ini membuat Dev tidak mampu menolaknya sepenuhnya. Ruby mengambil ramuan itu, lalu segera pergi bersama Hengki dan yang lainnya. Tidak lama setelah Ruby dan yang lainnya pergi, Dev Chen melihat sekelompok orang berjalan keluar dari kabut. Ada lebih dari selusin orang ini, dan kebanyakan dari mereka berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7 atau ke-8. Ada juga beberapa yang telah mencapai alam kesengsaraan transendensi tingkat 9. Bahkan ada seorang biksu di alam Mahayana, dan biksu alam Mahayana ini adalah Crosby Diao. Dia adalah kepala keluarga Diao di kota Yonglei. Tuan Diao? Dev Chen tampak sedikit bingung saat melihat Crosby. Apakah kau tidak bersama Presiden Su dan yang lainnya? Aku awalnya mengikuti mereka, tetapi sekarang terpisah. Aku hanya ingin melihat kuali obat kuno milik rekan Taois Chen. Menurutku rekan Taois Chen tidak akan begitu tidak sopan dan tidak akan menunjukkannya kepadaku, kan? Crosby bertanya. Ternyata orang ini terus memikirkan kuali Shenong milik Dev, diam-diam mengikuti Theo dan yang lainnya, dan memimpin keluarga Diao untuk menemukan Dev. Dia ingin mendapatkan kuali Shenong. Jika dia melakukannya bersama Theo dan yang lainnya, tidak pasti kuali Shenong akan jatuh ke tangan siapa. Oh, ternyata kau hanya ingin melihat kuali obatnya. Oke. Apakah begitu sederhana sekali? Ketika Dev Chen mendengar ini, dia tidak menunjukkan kekhawatiran dan hendak mengeluarkan kuali obat. Saat Crosby melihat ini, matanya berbinar, penuh keserakahan. Selama Dev Chen mengeluarkan kuali Shenong, dia tidak akan ragu untuk menyerang Dev dan merampasnya. Dan setelah membunuh Dev, kuali Shenong akan menjadi miliknya, dan upeti dari aliansi penyegelan iblis selama 100 tahun juga akan menjadi miliknya. Bagaimanapun, seorang biksu muda di alam kesengsaraan transendensi tingkat 6, dengan para ahli di keluarga Diao, pasti bisa membunuhnya dengan mudah. Terlebih lagi, dia juga seorang master di alam Mahayana, jadi tidak mungkin dia takut pada Dev Chen. Terlihat Dev Chen membaliknya dengan santai, dan yang dia keluarkan bukanlah kuali obat, tapi pedang pembunuh naga. Cahaya pedang pembunuh naga menyala dalam sekejap. Ketika Crosby melihat ini, dia tiba-tiba mundur, menghindari pedang Dev. Namun dua orang di belakang Crosby tidak seberuntung itu. Mereka langsung terkena cahaya pedang dan tubuh mereka dipotong menjadi dua bagian. Kamu! Dasar bocah bajingan! Saat Crosby melihat salah satu anak buahnya terbunuh, dia langsung menatap tajam ke arah Dev. Tidak semudah itu tahu. Jika kamu ingin memiliki kuali obatku, silakan saja bermimpi. Hanya kalian yang ingin berbohong padaku. Dev Chen mencibir, tiba-tiba melompat, dan berlari cepat ke samping. Sial, kamu ingin kabur, aku harus membunuhmu hari ini.
Ketika Crosby melihat bahwa dia sedang dipermainkan oleh Dave, dia menjadi marah. Dengan tatapan mematikan di matanya, dia memimpin anak buahnya untuk mengejar Dave. Dave Chen berada di depan dan Crosby memimpin yang lain di belakang, terus-menerus melewati kabut. Meskipun tubuh Dave Chen tidak banyak dipenuhi racun, dia terus berjalan dalam kabut, yang masih membuat Dave merasa energi spiritual di tubuhnya tidak mengalir dengan lancar. Dave Chen sebenarnya tidak menganggap serius orang-orang ini. Alasan mengapa dia tidak mengambil tindakan terhadap mereka adalah karena kabut di sekelilingnya. Jika perkelahian benar-benar terjadi, kabut beracun akan menyerang tubuh lebih cepat. Bahkan jika Dave Chen membunuh orang seperti Crosby, dia pasti banyak diracuni. Jika dia menghadapi situasi ini lagi, dia akan mendapat masalah. Crosby dan yang lainnya terus mengejar, dan mereka terus melemparkan pil ke mulut mereka. Ini adalah pil penawar racun. Meskipun tidak ada cara untuk menghilangkan racun dalam kabut sepenuhnya, ini juga dapat memperlambat kecepatan kabut beracun yang menyerang tubuh. Tidak lama setelah memasuki kabut, mereka melihat sesuatu yang aneh di dalam kabut, jadi mereka mulai meminum pil penawar racun. Sebagai keluarga alkemis, pil penawar racun adalah kebutuhan jangka panjang. Tuan, kita tidak punya banyak pil penawar racun yang tersisa. Jika kita terus menggunakannya seperti ini, kita akan mendapat masalah. Saat ini, seorang alkemis paruh baya di samping Crosby mengingatkannya. Crosby sedikit mengernyit, memandang Dave tidak jauh di depan, dan berkata dengan sedikit kebingungan, "Sial, kenapa anak itu belum diracuni? Kurasa aku tidak melihatnya meminum pil penawar racun di sepanjang jalan." "Tuan, apakah orang ini kebal terhadap semua racun?" kata alkemis paruh baya. "Kentut, racun dalam kabut ini bukanlah racun biasa. Sekalipun dia kebal terhadap semua racun, dia tetap tidak bisa menahan racun dalam kabut ini. Pil penawar racun kami juga dapat menawarkan ratusan racun, tetapi menghadapi racun semacam ini, itu hanya dapat menundanya, tetapi tidak ada cara untuk mencegah racun tersebut masuk ke dalam tubuh." Crosby mengutuk. "Lalu kenapa?" Ada banyak orang yang mulai menunjukkan gejala. Alkemis paruh baya bertanya-tanya. "Ajak beberapa orang untuk tinggal, sempurnakan pil detoksifikasi di tempat, lalu menyusul kita secepat mungkin." Crosby meminta alkemis paruh baya untuk memimpin orang-orang agar tetap tinggal dan menyempurnakan pil detoksifikasi di tempat. Untungnya, mereka semua membawa berbagai jenis rumput peri, jadi sangat mudah untuk menyempurnakan pil penawarnya. Crosby memimpin orang-orang lainnya dan terus mengejar Dave. Setelah berlari beberapa saat, Dave Chen langsung berhenti. Dia tahu dia tidak bisa berlari lagi. Jika dia terus berlari, racun akan semakin banyak menumpuk di tubuhnya. Ketika saatnya tiba, Crosby dan orang lain tidak perlu mengambil tindakan, dia akan jatuh sendiri. Orang seperti Crosby bisa membuat pil detoksifikasi, tapi Dave sendiri tidak bisa membuat pil sambil berlari. Dia ingin membunuh orang seperti Crosby sebelum racunnya menyebar. Ketika Crosby melihat Dave Chen berhenti dan ekspresinya tidak terlalu bagus, dia langsung tersenyum dingin dan berkata, "Woi bocah. Ayo lari, kenapa kamu tidak lari? Saya pikir Anda kebal terhadap semua racun. Bukankah ini juga merupakan kasus keracunan yang serius?" Crosby tersenyum bangga. Segera setelah itu, lebih dari selusin anggota keluarga Diao mengepung Dave. Kemudian Crosby langsung melemparkan cakram formasi, dan dengan suara mendengung, aura menyebar ke segala arah, meliputi area seluas puluhan mil. Ini adalah formasi pelindung, dirancang untuk melindungi aura dan suara para biksu dalam formasi. Akibatnya, Dave tidak punya pilihan selain meminta bantuan. Crosby melakukan ini untuk mencegah siapapun memperhatikan dan datang untuk bertarung dengannya. Dave sangat berharga sekarang. Belum lagi hadiah selama 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis, dia masih memiliki kuali obat kuno di tangannya. Crosby ingin mengambil barang-barang ini sebagai miliknya. "Apakah kau takut orang lain tahu bahwa kamu membunuhku?" Dave Chen melihat Crosby menghalangi semua orang di sekitarnya, jadi dia tersenyum tipis dan berkata, "Tentu saja, kau sekarang adalah kue panas yang lezat, dan semua orang ingin menggigitnya. Namun, banyak orang tidak berani menyinggung dinasti Xiao, jadi mereka menahan diri. Sekarang aku akan membunuhmu, dia tidak tahu siapa yang membunuhmu di tempat seperti ini."
Jadi jika Kaisar Xiao ingin membalaskan dendammu, dia tidak tahu siapa yang harus dicari, di mana. Hebat kan gua? Hahaha. Crosby berkata dengan sangat bangga. Jika kamu melakukan ini sendiri, apakah kamu tidak takut Presiden Su dan yang lainnya akan mengetahuinya? Dev Chen bertanya. Crosby bersama Theo dan yang lainnya. Jika dia tiba-tiba pergi sekarang, dia pasti akan curiga. Hahaha. Santai aja. Hei bocah. Lalu kenapa jika dia mengetahuinya? Lagi pula, Theo tidak punya waktu untuk mengurus hal-hal ini. Tujuannya adalah mengendalikan seluruh dunia alkemis. Yang dia butuhkan adalah mengendalikan seluruh alkemis di dunia surga dan manusia. Aku tidak punya ambisi sebesar dia. Aku hanya membutuhkan kuali obat di tanganmu dan mendapatkan upeti 100 tahun dari aliansi penyegelan iblis. Hahaha. Crosby tertawa keras. Setelah mendengar ini, Dev Chen sedikit terkejut, alkemis di seluruh surga dan dunia manusia. Apa artinya ini? Kau bercanda. Karena kamu akan mati, tidak masalah jika aku memberitahumu. Kami sudah tahu tentang serangan sekte penghancur surga ke Pulau Dewa Pengobatan. Tahukah kau, Theo juga telah menjalin kerjasama dengan sekte penghancur surga. Dan ketika sekte penghancur surga menduduki Pulau Dewa Pengobatan, yang harus dilakukan Theo adalah menggunakan tangan sekte penghancur surga untuk melenyapkan para pembangkang. Terutama kau, bocah edan. Ketika saatnya tiba, pihak dalam harus bekerja sama dengan pihak luar. Siapa yang berani melanggar perintah? Dan kau bajingan kecil, kau benar-benar naif. Kamu pikir kami hanya menargetkan keluarga Zhou dan keluarga Shen? Oh no. No. Crosby sangat bangga saat ini sehingga dia memberitahu tentang semua rencana Theo. Menurutnya, Dev Chen pasti akan mati, jadi tidak masalah meskipun dia memberitahu semuanya pada Dev. Dev Chen mengerutkan kening, dengan niat membunuh muncul di matanya. Dia tidak menyangka Theo bisa begitu kejam. Dia juga tertipu oleh Theo. Pantas saja Theo sangat aktif saat datang ke Pulau Dewa Pengobatan untuk mengadakan konferensi alkimia. Saya ingin tahu, bagaimana Anda bisa menemukan lokasi saya dengan akurat? Dev Chen sangat bingung, bagaimana mungkin Crosby tahu lokasi secara persisnya. Bagaimanapun, Gunung Kuali Pengobatan sangat besar, dan beberapa orang di Gunung Kuali Pengobatan ini lebih kecil dari semut. Jika Anda tidak mengandalkan aura dan kesadaran, bagaimana Crosby bisa tahu persis di mana dia berada? Tentu saja itu karena mata-mata. Saudara-saudari yang mengikuti Anda adalah mata-mata kami. Mereka akan mengumumkan lokasi Anda kapan saja. Hehehe. Crosby berkata sambil mencibir. Setelah Dev Chen mendengar ini, dia tidak merasa terkejut. Faktanya, dia juga telah mencurigai bahwa Luella dan Hollis adalah mata-mata. Sejak awal, para alkemis menemukan diri mereka secara akurat, dan Dev Chen benar-benar meragukan saudara-saudara ini. Hanya saja tidak ada bukti yang meyakinkan, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Sekarang Crosby bisa mendatanginya tanpa usaha apapun, Dev Chen semakin curiga. Alasan mengapa dia bertanya pada Crosby hanya untuk mengkonfirmasi dugaannya. Crosby terbawa euforia, dia pasti akan mengatakan apa saja. Sekarang Dev Chen bisa yakin. Terima kasih telah memberitahuku ini. Setelah Dev Chen selesai berbicara, aura menakutkan tiba-tiba muncul di tubuhnya. Tidak buruk bahwa tubuh emas itu melilit tubuhnya, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Hei bocah. Tidak ada gunanya, tidak peduli berapa banyak cara yang kau miliki, kau pasti akan mati hari ini. Crosby mendengus dingin, lalu berteriak, bunuh dia, segera. Lebih dari selusin alkemis menerobos dengan sekuat tenaga dan menyerang Dev. Mereka masing-masing melakukan gerakan paling kuat. Untuk sementara, langit dan bumi berguncang, dan ruang di sekitar menderu. Dev Chen langsung terbungkus aura yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh tubuhnya menghilang. Ketika Crosby melihat ini, dia mencibir. Begitu banyak orang menyerang bersama dan memukul Dev Chen. Pada saat ini, dia takut Dev Chen sudah mati sejak lama. Boom, 2R. Masuki tirai cahaya. Tiba-tiba terdengar suara keras, dan kemudian terlihat alkemis yang paling dekat dengan Dev Chen berteriak dan terbang terbalik. Apa? Crosby terkejut.
sedang mendekati mereka. Kemudian dia melihat api yang meroket membumbung, diikuti oleh raungan naga, dan seekor naga emas muncul dari tubuh Dev Chen. Seluruh tubuh naga emas terbakar oleh api, dan semua orang dikejutkan oleh aura yang menakutkan. Naga emas meraung, dan api yang luar biasa menuju ke arah alkemis itu. Di mana naga emas lewat, para alkemis itu langsung ditembak, dan ada beberapa alkemis berkekuatan rendah yang langsung dicabik-cabik oleh naga emas. Api di langit membuat semua orang ketakutan. Hanya dalam sekejap, lebih dari selusin alkemis yang dibawa oleh Crosby semuanya kehilangan efektivitas tempurnya. Bahkan jika ada yang abadi, hanya ada satu nafas tersisa, dan mereka tidak akan bertahan hidup. Ini, apa yang terjadi? Kuat tenaga dan menyerang Dev. Oh no! Wajah Crosby terkejut luar biasa. Dia tidak bisa mempercayainya. Dev Chen hanyalah tingkat 6 di alam kesengsaraan transendensi. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan seperti itu? Anda harus tahu bahwa alkemis yang dia bawa adalah semua elit keluarga Diao, semuanya memiliki kekuatan tingkat 8 atau 9 di alam kesengsaraan transendensi. Masuk akal bahwa mudah bagi orang-orang ini untuk membunuh Dev Chen, tetapi sekarang situasinya telah menjadi seperti ini? Mungkinkah Dev Chen telah menyembunyikan kekuatannya? Dia sebenarnya bukan biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan transendensi, tapi alam Mahayana. Tapi biksu di alam Mahayana yang masih muda seperti itu jarang ada di seluruh dunia surga dan manusia. Dengan langit yang penuh api perlahan menghilang, Dev Chen berdiri di tempat tanpa cedera sedikit pun. Tubuh emasnya lumayan, masih bersinar dengan cahaya. Naga emas melayang di atas kepala Dev Chen, menderu dari waktu ke waktu. Melihat naga emas di atas kepada Dev Chen, kaki Crosby sangat lemas sehingga dia hampir jatuh ke tanah. Kau kekuatan macam apa kau miliki? Crosby bertanya dengan keras. Meskipun Crosby adalah biksu di alam Mahayana, Dev Chen memusnahkan semua elit keluarga Diao segera setelah mereka mengambil tindakan. Crosby juga sangat ketakutan saat ini. Hei Pak Tua. Tidak bisakah kau melihat bahwa aku hanya tingkat ke-6 di alam kesengsaraan transendensi? Dev Chen tersenyum acuh tak acuh. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin, jika Anda hanyalah biksu tingkat ke-6 di alam kesengsaraan transendensi, bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan seperti itu? Crosby sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Dev Chen. Seorang biksu kecil tingkat 6 di alam kesengsaraan transendensi menghapuskan lebih dari selusin alkemis yang berada di tingkat 89 alam kesengsaraan transendensi. Ini luar biasa. Percaya atau tidak, tapi tidak mungkin kau pergi dari sini hidup-hidup hari ini. Hehe. Setelah Dev Chen selesai berbicara, naga emas di atas kepalanya mengaum dan menuju ke arah Crosby. Crosby sudah kehilangan nyali saat ini, dan dia tidak berani melawan dengan cara apapun. Melihat Dev Chen hendak melakukan sesuatu, dia berbalik dan melarikan diri. Dia hanya ingin menyelamatkan hidupnya, dia sama sekali tidak peduli dengan wajah. Seorang master di alam Mahayana, dikejar oleh seorang biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan transendensi, jika dilihat, dia itu memang cukup memalukan. Crosby tidak peduli lagi, dan berlari dengan putus asa, dan formasi pelindung yang dia letakkan juga dilepaskan olehnya saat ini. Patriark Ono Opo. Sama seperti Crosby berbalik dan melarikan diri, alkemis paruh baya yang ditinggalkan untuk memurnikan pil detoksifikasi membawa orang ke sini. Melihat salah satu kedatangan bawahannya, Crosby dengan cemas berteriak, hentikan dia untukku. Cepat! Alkemis Parubaya memimpin orang-orang, melompat dan langsung menemui Dev Chen. Crosby menghela nafas lega, selama orang-orangnya bisa menghentikan Dev Chen dia bisa melarikan diri. Tetapi ketika Alkemis Parubaya memimpin beberapa orang untuk bergegas menuju Dev, pedang pembunuh naga di tangan Dev tiba-tiba berayun. Langit penuh dengan cahaya pedang, yang menutupi langit dan matahari. Alkemis Parubaya dan yang lainnya langsung ditembus di bawah cahaya pedang yang memenuhi langit, dan lubang darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh mereka. Setelah melihat ini, kaki Crosby tiba-tiba melunak dan dia langsung jatuh ke tanah. Pedang pembunuh naga di tangan Dev Chen menunjuk ke arah Crosby, matanya penuh dengan niat membunuh. Tidak, jangan bunuh aku, selama kau tidak membunuhku, aku akan mendengarkanmu.
Saya bisa mengekspos Theo, kumohon. Crosby mulai memohon belas kasihan dengan ngeri. Sebagai patriark keluarga Diao, biksu di alam Mahayana, pada saat ini, harus memohon belas kasihan 3 atau 4 kali. Tapi Crosby tidak peduli, dia hanya ingin hidup. Selama dia hidup, semuanya tidak menjadi masalah. Aku tidak membutuhkanmu untuk mengungkapkannya. Dev Chen berkata dengan dingin. Selama kau tidak membunuhku, aku bisa memberimu semua sumber daya keluarga Diao, dan aku bahkan bersedia tunduk pada keluarga Sen. Crosby dengan putus asa memohon pada Dev Chen. Pada saat ini, wajah Crosby pucat pasi dan tubuhnya terasa tidak nyaman. Lagi pula, dia tidak memiliki pil penawar racunnya lagi, dan selain ruang di hatinya, racun di tubuhnya akan menyebar dengan cepat. Aku tidak butuh apa-apa. Dari saat Anda memata-matai kuali Shenong di tubuh saya, Anda sudah hancur. Setelah Dev Chen selesai berbicara, pedang pembunuh naga di tangannya memanfaatkan situasi ini. Kepala Crosby langsung terbang, dan bahkan jiwanya menghilang. Mata Crosby terbuka lebar, dan kepalanya berputar jauh. Dia tidak pernah berpikir untuk mencubit tangannya, tetapi pada akhirnya ternyata seperti ini hasilnya. Jika dia mengetahuinya, tidak mungkin dia membawa beberapa orang untuk merampok Dev Chen tanpa izin. Sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Percuma. Tidak ada obat penyesalan yang dijual di dunia. Puff. Setelah membunuh Crosby, Dev Chen juga memuntahkan seteguk darah. Dengan kedua tangan di tanah dengan pedang pembunuh naga. Mengandalkan pedang pembunuh naga untuk menopang tubuhnya, Dev Chen hanya melakukan yang terbaik, menyebabkan racun di tubuhnya menyebar dengan cepat. Alasan mengapa Dev Chen melakukan yang terbaik segera setelah dia mulai, adalah karena dia takut dia akan keracunan sepenuhnya, sehingga dia tidak akan memiliki kesempatan. Kamu tidak keracunan sepenuhnya, cepatlah dan temukan pil detoksifikasi dari orang-orang ini untuk diminum. Meskipun tidak dapat membantu Anda mendetoksifikasi, itu dapat mengontrol penyebaran racun. Raja Iblis Awan Merah berkata pada Dev. Dev Chen buru-buru menemukan pil detoksifikasi dari alkemis yang sudah mati, lalu menelannya. Setelah makan pil detoksifikasi, tubuh Dev akhirnya memiliki sedikit kekuatan. Meskipun Dev Chen tidak dapat melawan ketika dia bertemu orang yang mencegat dan ingin membunuh, dia tetap tidak memiliki masalah untuk berjalan. Anak kecil sepertimu memang sudah dewasa, dan kamu bisa membunuh begitu banyak orang padahal kamu diracun, lumayan. Raja Iblis Ciun memuji Dev Chen. Dev Chen memang menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata dengan senyum tragis, orang-orang ini juga diracuni. Meskipun mereka meminum pil detoksifikasi, mereka masih memiliki racun di dalam tubuh mereka. Racun ini telah melemahkan kekuatan orang-orang ini, mereka hanya tidak menyadarinya saja. Kalau tidak, aku tidak bisa membunuh orang-orang ini dengan mudah. Dev Chen meminum pil itu pada saat itu, yang melindungi tubuhnya dari keracunan sepenuhnya, dan pada saat itu, Crosby dan yang lainnya mulai diserang oleh racun. Selain tubuh unik Dev, meskipun tubuhnya diracuni, racunnya akan menyebar dengan sangat lambat. Hal ini membuat Crosby dan yang lainnya meminum pil detoksifikasi, tetapi racunnya masih menyebar cepat, dan kekuatannya terus menurun. Dengan cara ini, Dev Chen dapat dianggap memanfaatkan keuntungan, sehingga dia bisa lebih unggul dari lawannya, dan kemudian dengan cepat membunuh orang-orang itu. Ya, sebaiknya kau segera keluar dari kabut ini, aku tidak ingin melihatmu mati diracuni di sini. Raja Iblis Ciun berkata. Dan langsung menemui Dev Chen. Dev Chen tersenyum, lalu menggunakan pedang pembunuh naga sebagai tongkat untuk berjalan, dan mulai berjalan maju selangkah demi selangkah. Dev. Are you okay? Tepat setelah Dev Chen mengambil 2 langkah, Ruby tiba-tiba berteriak. Bersambung ke episode 393. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.